Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Aulatul Zahra dari kelas PAI 2B. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama dengan dosen Bapak Dr. Muhammad Saikan Mukhid SAG MPD. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup dan indikator moderasi beragama yang meliputi: pertama, apa itu moderasi beragama? Yang kedua, ruang lingkup moderasi beragama. Yang ketiga, apa maksud budaya beragama? Dan yang terakhir, indikator atau ciri moderasi beragama. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita simak video kali ini. Nah, sebelumnya ingat ya, moderasi beragama, bukan moderasi agama. Sampai kapanpun, agama tidak akan pernah dimoderasikan. Nah, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, tidak ekstrim, dan menghormati perbedaan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai, toleran, serta mencegah fanatisme dan radikalisme. Nah, ada beberapa macam pendekatan dalam memahami dan mengamalkan agama. Seperti yang pertama, pendekatan taklid, yaitu mengikuti apapun yang dilakukan oleh gurunya tanpa mengetahui dalilnya. Kemudian yang kedua, pendekatan rasional, yaitu selalu menggunakan akalnya dalam memahami dan menjalankan agama. Kemudian yang ketiga, pendekatan ma'rifat, yaitu selalu beragama tidak menggunakan akal, tetapi hanya ingin hatinya tenang. Kemudian yang keempat, pendekatan hakikat, yaitu memahami agama tidak dengan ajarannya, tetapi dia merasa Tuhan selalu mengawasinya. Kemudian yang kelima, pendekatan moderasi, yaitu pendekatan hanya untuk kemaslahatan. Kemudian moderasi beragama, yaitu cara memahami agama dilihat dari perspektif kemanusiaan. Semua harus dimaknai sebagai kemaslahatan dengan cara melihat asbabun nuzulnya. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup moderasi beragama. Moderasi beragama tidak berfokus pada ajaran agama itu sendiri, melainkan pada cara seseorang memahami dan mengamalkan ajaran tersebut agar membawa manfaat, kedamaian, serta mempererat persaudaraan dalam masyarakat. Konsep ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, "Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Kata rahmat dalam ayat ini menegaskan bahwa umat Islam harus menjadi teladan dalam menciptakan kedamaian, kebaikan, serta kesejahteraan bagi semua makhluk tanpa membedakan agama, suku, ras, atau kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, umat Islam juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan agar terhindar dari bencana alam maupun konflik sosial seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, pertikaian, dan berontak antara kelompok masyarakat. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu budaya beragama. Budaya beragama merujuk pada cara seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam memahami dan menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekedar menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga mencakup bagaimana nilai-nilai agama diterapkan dalam sikap, perilaku, dan interaksi sosial. Dalam konteks moderasi beragama, budaya beragama berarti menjalankan ajaran agama dengan cara yang menghargai perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, dan mengutamakan kedamaian serta kemaslahatan bersama. Misalnya, menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan keyakinan sendiri. Selanjutnya, menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran tanpa mengganggu orang lain, menggunakan ajaran agama sebagai pedoman dalam berbuat baik dan hubungan harmonis dengan sesama. Jadi, budaya beragama adalah bagaimana seseorang menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupannya, bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam hubungan sosial, lingkungan, dan kehidupan bermasyarakat. Nah, memasuki pembahasan yang terakhir yaitu indikator atau ciri moderasi beragama.
Moderasi beragama memiliki beberapa indikator utama yang menjadi ciri dalam memahami dan menjalankan ajaran agama secara seimbang, damai, dan inklusif. Berikut adalah beberapa indikatornya. Yang pertama, yaitu komitmen kebangsaan dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan prinsip negara, menghormati Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagamaan. Yang kedua ada toleransi, yaitu menghormati perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan orang lain. Tidak memaksakan pandangan agama kepada orang lain, bersikap terbuka dalam perbedaan pendapat, baik dalam satu agama maupun antar agama. Kemudian ada anti kekerasan, dengan cara menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, atas nama agama. Mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Tidak membenarkan tindakan radikalisme dan ekstremisme dalam bentuk apapun. Yang terakhir adalah adaptif terhadap budaya lokal, menerima dan menghormati budaya setempat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi kesimpulannya, ciri utama moderasi beragama adalah sikap seimbang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama yang tercermin dalam komitmen kebangsaan, sikap toleran, penolakan terhadap kekerasan, penerimaan terhadap budaya lokal, dan upaya menjaga harmoni sosial. Dengan menerapkan prinsip ini, agama dapat menjadi sumber kedamaian dan kesejahteraan bagi semua pihak. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nala Aulatul Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.